Kepala L2 Dikti Wilayah 3, Pengawas Yayasan Menara Bakti, para guru besar tamu yang hadir, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Mercu Buana, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, para Dekan, Kepala Biro dan Sivitas Akademika Universitas Mercu Buana, para kolega, keluarga, dan undangan yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam sidang Senat Terbuka Universitas Mercu Buana dalam rangka pengukuhan guru besar. Suatu kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan pidato ilmiah ini di hadapan para akademisi, hadirin, keluarga dan sahabat yang selalu mendukung. Orasi pengukuhan guru besar saya berjudul Hexaple Bottom Line, sebuah paradigma baru dalam bisnis berkelanjutan bank syariah. Sebagaimana diketahui bahwa keberlanjutan sebuah bisnis dapat tercapai jika perusahaan mampu mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi secara seimbang. Konsep tersebut dikenal dengan Triple Bottom Line atau TBL yang terdiri dari People, Planet, dan Profit. Konsep TBL memperluas fokus bisnis tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan, dengan CSR sebagai landasan yang menekankan tanggung jawab terhadap karyawan, pelanggan, dan lingkungan. Hingga pada tahun 2010-an, TBL menjadi praktek bisnis arus utama dengan pelaporan keberlanjutan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan. Namun karena sulit diukur, muncul konsep baru seperti ekonomi sirkular, kapitalisme pemangku kepentingan, dan ESG sebagai penyempurna TBL. Konsep keberlanjutan terus berkembang seiring kompleksitas tantangan global dari triple bottom line menjadi quadruple bottom line. Elemen Propert menambahkan dimensi nilai, etika, dan budaya sebagai bagian penting dalam mewujudkan keberlanjutan yang lebih holistik. Berikut adalah evolusi triple bottom line ke quadruple bottom line dengan penambahan dimensi Propert. Peralihan dari quadruple ke pentacle bottom line mencerminkan pentingnya teknologi dalam bisnis berkelanjutan dengan penambahan elemen kelima yaitu penoteknologi. Penoteknologi meningkatkan efisiensi bank syariah lewat otomatisasi transaksi dengan penggunaan blockchain untuk transparansi serta keamanan, sehingga menekan biaya dan memperkuat daya saing di pasar keuangan. Berikut adalah evolusi quadruple bottom line ke pentacle bottom line dengan penambahan dimensi penoteknologi. Hexaple bottom line merepresentasikan perubahan paradigma keberlanjutan dengan menambahkan dimensi partnership, sehingga mencakup 6 aspek yaitu people, planet, profit, propert, penoteknologi, dan partnership. Di sini saya menunjukkan sebuah piramida hexaple bottom line dengan tatanan urutan sebagai berikut: propert, people, planet, profit, penoteknologi, partnership, dan propert. Partnership sebagai P ke-6 memunculkan novelty dalam konsep keberlanjutan. Partnership dalam pengembangan bisnis tidak hanya memberikan keuntungan operasional dan finansial, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan membentuk kemitraan yang strategis, bank syariah dapat meningkatkan daya saing dan menghadapi tantangan pasar yang lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk terus mengeksplorasi peluang kemitraan yang dapat memberikan nilai tambah bagi bisnis bank syariah. Karena collaboration better than competition. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan saling terhubung, kolaborasi menjadi strategi penting untuk mencapai keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang. Sebagaimana yang tertuang dalam tujuan SDGs nomor 17 yaitu Partnership for the Goals, yaitu kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Partnership memegang peranan kunci dalam keberlanjutan bank syariah di Indonesia, karena kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing. Melalui kemitraan strategis dengan pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, bank syariah dapat memperluas akses layanan keuangan, mendorong inovasi produk berkelanjutan, dan mendukung pembiayaan sektorial. Dengan demikian, melalui partnership yang strategis, bank syariah dapat berkontribusi lebih efektif dalam pencapaian SDGs dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Moto untuk bank syariah, if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, ringkasan artikel tersebut di atas merupakan bagian dari sistematik literatur wisjaya yang saat ini sedang proses review di Jurnal Internasional Bereputasi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencapaian sebagai guru besar merupakan perjalanan panjang yang penuh komitmen dan pengorbanan. Setiap langkah menuju gelar ini didedikasikan untuk pengembangan ilmu dan berkontribusi bagi masyarakat. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua L2 Dikti 3 beserta jajarannya, kepada pengawas Yayasan Menara Bakti, kepada Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Mercu Buana, Dekan dan Wakil Dekan FEB serta jajaran struktural FEB, teman-teman tim CFA, teman-teman alumni dan mahasiswa doktor manajemen UMB, teman-teman Tendik lantai 2, kepada suami, anak-anak, dan menantu tercinta, terima kasih atas support yang luar biasa dan doa untuk Mama. Mama minta maaf jika selama ini Mama tidak bisa memberikan waktu banyak untuk kalian. I love you. Kepada almarhum orang tua dan mertua yang senantiasa semasa hidupnya tiada henti mendoakan kami putra-putrinya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kasih dan sayangnya. Terima kasih kepada panitia dan semua pihak yang telah membantu proses pencapaian sampai dengan pelaksanaan pengukuhan guru besar saya. Sebelum mengakhiri pidato ini, izinkan saya memberikan sumbangsih pemikiran yang saya dapatkan 6 tahun yang lalu, tepatnya saat saya mengikuti percepatan guru besar tahun 2019. Di mana perguruan tinggi diharapkan menerapkan program One Professor, One Kandidat. Artinya jika saat ini UMB mempunyai 15 profesor, maka UMB saat ini juga mempunyai 15 kandidat profesor. Dengan demikian, regenerasi guru besar dapat terus berkelanjutan. Mengakhiri pidato pengukuhan ini, saya ingin menyampaikan bahwa pelajaran paling berharga yang saya peroleh dalam meniti karir dan menjalani hidup ini adalah semakin menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan saya di hadapan pada keluasan lautan ilmu pengetahuan. Hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari luasan laut yang luas ini diizinkan saya memperoleh setitik ini. Setitik ini menyatakan saya akan mana hidup dan berkontemplasi bahwa Allah itu maha segalanya. Kepada semua hadirin yang dengan sabar mengikuti acara pengukuhan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pidato pengukuhan ini. Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.